Saya Nafisa. Saya Adinda Mediana Arianti. Saya Muhammad Khairul Hadi Santoso. Saya Tola Al-Faedi. Di sini kami membuat alat peraga fisika yang bernama straight motion. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah memudahkan siswa untuk memahami konsep dasar GLB dan GLBB. Nah, mengapa kami memilih alat peraga ini? Karena selain bahan dan alatnya yang mudah dicari, topik GLB dan GLBB ini merupakan topik yang harus dipahami siswa dengan baik. Memulai simulasi alat ini, maka saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai konsep GLB dan GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau kecepatannya tetap. Contohnya adalah kereta api yang bergerak di rel yang datar dan lurus. Adapun persamaan umum yang digunakan dalam GLB ini yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S merupakan jarak tempuh benda dengan satuan meter, V merupakan kecepatan benda, satuannya meter per sekon, dan T yaitu adalah waktu tempuh benda dengan satuan sekon. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda di lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara GLB dan GLBB. GLB kecepatannya konstan, sedangkan GLBB percepatan yang konstan. Contoh GLBB ini adalah saat kita menaiki kendaraan, kemudian kita menambah kecepatan dari kendaraan yang kita gunakan. Adapun persamaan umum yang digunakan dalam GLBB yaitu yang pertama, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Persamaan yang kedua yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Dan persamaan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, di mana V0 yaitu kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon, VT yaitu kecepatan akhir benda satuannya meter per sekon, A yaitu percepatan benda dengan satuan meter per sekon, S yaitu jarak tempuh benda satuannya meter, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Alat dan bahan dalam alat peraga ini adalah 2 buah mobil mainan, 3 lintasan. Lintasan pertama ada lintasan datar, yang kedua adalah lintasan dengan sudut. Kemudian ada penyangga untuk merubah sudut. Nah, kemudian secara bahan dasar ini terbuat dari gabus atau styrofoam. Kemudian bagian hitam ini dilapisi oleh kertas karton hitam. Kemudian ada lem untuk merekatkan dan ada lidi untuk membantu pembentukan sudutnya. Nah, nanti ketika simulasi, mobil ini akan diluncurkan dari atas ke bawah sembari mengukur waktu tempuhnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ingin memperlihatkan alat peraga ini, cara kerja dari alat peraga ini. Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya kita ketahui di sini ada 3 lintasan. Nah, lintasan pertama itu lurus dan 2 lintas yang lainnya itu dapat kita atur sudutnya. Nah, dimana kita dapat mengatur sudutnya mulai dengan menggeser kotak di bawah sini. Nah, dimana di sini kita atur untuk lintasan pertama kita atur lebih tinggi sudutnya, lebih lancip. Nah, sedangkan yang lintasan kedua kita lebih rendah lancip. Nah, tapi ini tergantung kemauan masing-masing. Jadi ini dapat dimanipulasi untuk sudutnya. Nah, baik, kita langsung saja kita praktekkan alat peraganya ini. Nah, yang pertama kita akan mempraktekkan dari lintasan. Oh ya, sebelumnya maaf, untuk yang lintas pertama ini yaitu untuk gerak lurus berubah beraturan, dimana seperti kita tahu gerak lurus beraturan yaitu percepatannya berubah.
Nah, sedangkan di sini untuk lintasan lurus merupakan gerak lurus beraturan, di mana predikalnya tetap. Di sini saya akan memperlihatkan alat kerja dari alat peraga ini. Nah, yang pertama kami akan meluncurkan mobil mainannya untuk lintasan pertama. Nah, jadi akan dihitung waktunya dan akan dibandingkan bagaimana dengan waktu yang untuk lintasan yang lebih rendah. Nah, baik, untuk lintasan pertama kami akan luncurkan. Nah, kami dapatkan yaitu sekitar 0,05 detik. Nah, kurang dari 1 detik. Nah, jadi untuk lintasan kedua, nah kami dapatkannya sekitar 1 detik atau lebih, sekitar 0, lebih. Nah, jadi dapat kita simpulkan secara percobaan bahwa untuk lintasan yang memiliki sudutnya lebih untuk secara percobaannya dapat kita lihat bahwa untuk waktu lintasan yang lebih tinggi bidang miringnya, maka kecepatannya lebih besar dari waktu tempuhnya. Nah, namun dapat juga kita dapat lihat juga dari cara perhitungannya, dari yaitu rumus percepatannya yaitu A sama dengan G sin theta, di mana di sini theta yang mempengaruhi, di mana untuk di sini sudutnya lebih besar dibandingkan untuk lintasan kedua, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini karena berbanding lurus, maka di sini akan semakin sudutnya semakin besar, maka percepatannya semakin besar, dan maka ini lebih kecil daripada yang pertama. Nah, baik, untuk yang ketiga, untuk kesan yang ketiga, di sini untuk gerak lurus beraturan yaitu GLB. Nah, di sini kita tidak memanasi sudut, tapi kita akan menjalankannya saja, bahwa di sini dari lintasannya dari titik awal sampai ke titik akhir bahwa kecepatannya itu konstan. Nah, dapat kita peragakan. Nah, kita lihat kan mobilnya di sini sudah dari titik awal sampai titik akhir sama kecepatannya, dan kita apabila kita ingin menentukan kecepatannya dapat kita hitung juga. Nah, di sini kita akan hitung waktunya. Nah, kalau kita lihat kan di sini waktunya kita dapatkan 2 detik. Tentu saja dapat waktunya. Nah, setelah kita dapatkan waktunya, kita dapat menentukan kecepatannya, dimana kita ketahui bahwa rumus GLB untuk kecepatan yaitu V sama S per T. Nah, dimana kita dapat mengukur jaraknya menggunakan mistar atau garis. Kita ukur, setelah dapat kita mengetahui tadi waktu yang sudah dapat kita ketahui, maka rumusnya itu jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, jadi kita dapat mengetahui kecepatannya. Ya, demikian itu saja dari kami. Dari penggunaan alat peraga ini adalah bahwa pada GLBB percepatan itu dipengaruhi oleh sudut yang terbentuk pada bidang ini. Kemudian kecepatannya juga dipengaruhi oleh tinggi dari bidang bawah pada bidang atasnya. Nah, untuk GLB itu yang mempengaruhi kecepatannya adalah jarak lintasan dan waktu tempuhnya. Nah, dalam segi kecepatan di GLB ini kecepatannya itu konstan. Sedangkan pada GLBB yang bidang miring ini kecepatannya berubah meningkat karena dia menurun. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.